Selamat datang di aplikasi Harmonis. Harmonis adalah Heart Crisis Risk Monitoring Information System yang merupakan suatu sistem informasi monitoring upaya pengurangan risiko krisis kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya. Di sini, kita akan mengenal cara untuk menggunakan aplikasi Harmonis. Hal pertama yang dilakukan yaitu masuk ke browser dan masukkan halaman harmonis.tech. Lalu, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, klik login akun dan masukkan email serta password yang sudah diberikan kepada setiap pengguna. Lalu klik login. Pada tampilan awal Harmonis, terdapat video edukasi mengenai proses terjadinya bencana. Selain mengedukasi untuk proses terjadinya suatu bencana, video ini terdapat beberapa pesan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut, sehingga bisa dilihat oleh setiap pengguna atau setiap yang tidak melakukan login juga bisa dilihat di video tersebut. Setelah itu, di sini terdapat beberapa bagian, diantaranya ada asesmen, monitoring krisis kesehatan, dashboard, laporan dan rekomendasi, serta peringatan dini. Untuk memenuhi data, yaitu klik asesmen. Di asesmen ini terdapat data kajian resiko dan bisa untuk menambahkan data dengan mengklik tambah data. Lalu pilih tahun yang akan ditambahkan datanya, serta langsung simpan. Di sini terdapat beberapa bagian data yang harus diisi. Di antaranya ada profil, krisis, kerentanan, dan kapasitas. Pada bagian profil, pengguna harus mengisi beberapa data, di antaranya ada data umum, aksesibilitas wilayah, kelompok populasi, akses komunikasi, dan akses transportasi. Jika semua data yang harus diisi sudah diisi, maka jangan lupa untuk mensimpan data. Selanjutnya, jika pada bagian profil sudah diisi, maka lanjut ke bagian krisis. Di sini terdapat beberapa hal yang harus diisi dari mulai ancaman bencana dan kejadian bencana. Pada ancaman bencana, di sini mengisi ada atau tidaknya bahaya atau potensi bahaya pada 5 tahun terakhir. Jawaban boleh lebih dari 1. Dan jangan lupa jika sudah untuk mensimpan data. Pada bagian kejadian bencana, boleh mengklik pada bagian tambah data krisis kesehatan dan bisa untuk menambahkan data dengan mengisi pada tanggal kejadian, lokasi kejadian, bencana yang terjadi, serta jumlah korban yang terdapat pada bencana tersebut. Jika sudah, maka jangan lupa untuk mensimpan data tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi kerentanan, di sini terdapat data IPM dan IPKM, yaitu nilai indeks pembangunan manusia dan nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Sini terjadi untuk memonitoring kerentanan atau vulnerability. Jika sudah diisi, untuk mensimpan data. Selanjutnya, terdapat data kapasitas yang harus diisi. Di sini terdapat beberapa hal yang harus diisi dari mulai kebijakan dan peraturan, rumah sakit, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pada bagian rumah sakit, bisa untuk menambah data rumah sakit, yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diisi dari mulai nama rumah sakit, tipe rumah sakit, dan yang lainnya, dan jangan lupa untuk mensimpan data tersebut agar tersimpan. Jika terdapat beberapa pertanyaan mengenai kepemilikan dokumen, maka dipilih ya atau tidak. Jika memilih ya, maka harus menambahkan dokumen yang ditanyakan, serta file dokumen yang terdapat pada nomor dokumen. Jika tidak, maka bisa menambahkan alasan atau deskripsi mengapa masih belum memiliki dokumen yang ditanyakan. Setelah itu, bisa langsung mensimpan data tersebut agar tersimpan. Dan lakukan pengisian data pada semua yang harus diisi. Jika semuanya sudah diisi, maka untuk pengisian asesmen sudah dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu ada monitoring krisis kesehatan. Pada bagian monitoring krisis kesehatan ini, yaitu terdapat filtering untuk tahun yang akan dilihat dan cakupan yang akan dipantau.
Di sini kita bisa memilih tahun yang akan dilihat serta cakupan yang akan dilihat. Setelah itu, klik untuk pemantauan. Jika sudah mengklik pemantauan, maka akan masuk ke halaman monitoring. Di halaman monitoring ini terdapat beberapa bagian, di antaranya monitoring profil wilayah, bahaya atau potensi, kerentanan, dan kapasitas. Pada bagian monitoring ini bisa memperlihatkan data-data yang sudah diisi pada bagian asesmen tadi, sehingga dapat memunculkan data mengenai luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta jumlah populasi rentan seperti balita, bumil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, pada bagian bahaya atau potensi, kita bisa memonitoring bahaya apa saja yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini terdapat beberapa tabel jumlah kejadian bencana seperti tabel dengan isian nama bencana serta jumlah korban yang terjadi pada lokasi yang tertera. Pada bagian kerentanan, di sini terdapat indeks pembangunan manusia serta nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang tadi diisi pada bagian asesmen. Dan pada bagian kapasitas, bisa dilihat jika sudah mengisi beberapa bagian yang tadi harusnya diisi pada bagian asesmen. Itulah bagian-bagian dari monitoring krisis kesehatan. Selanjutnya, klik beranda untuk masuk ke halaman depan. Untuk selanjutnya, terdapat dashboard. Di sini terdapat filtering tahun yang akan diberikan pemantauan. Klik pemantauan untuk melihat hasil pencarian bencana pada tahun yang sudah ditentukan. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu ada tabel dan grafik kejadian dan peta spasial. Pada bagian grafik dan tabel potensi ancaman bahaya, di sini terdapat grafik ancaman bencana yang menjelaskan mengenai kejadian, jenis kejadian, dan jumlah kejadian. Bisa dilihat dalam bentuk grafik dan tabel. Pada bagian tabel ini terdapat jenis bencana serta tahun pada kejadian dan banyaknya kejadian bencana pada tahun tersebut. Terdapat juga tabel dan grafik pada kerentanan. Di bagian kerentanan ini terdapat grafik sebaran IPM dan IPKM dan tabel mengenai jumlah penduduk dan jumlah penduduk rentan di beberapa wilayah yang sudah diisi. Lalu terdapat dashboard kapasitas yang menjelaskan mengenai capaian kapasitas pada Kabupaten Tasikmalaya dan capaian per indikatornya. Terdapat keterangan bahwa pengkategorian tingkatan kapasitas daerah diantaranya jika berwarna merah yaitu rendah, maka pencapaiannya baru sampai 1% sampai 33% dari seluruh indikator. Jika berwarna kuning, maka sedang, sehingga pencapaiannya 34% sampai 66% dari seluruh indikator. Dan jika pencapaiannya warna hijau, maka tinggi, pencapaiannya mencapai 67% sampai 100% dari seluruh indikator. Di sini juga terdapat peta spasial. Pada bagian peta spasial ini bisa menjelaskan dari bagian peta mengenai peta bagian bahaya bencana, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Di sini terdapat peta spasial bencana, yaitu bencana-bencana yang terjadi dari setiap daerah. Bisa mengklik pada bagian bencana yang bisa dilihat oleh setiap orang. Jika diklik, maka bisa melihat rincian bencana yang terjadi dari mulai desa yang mengalami bencana, tanggal kejadian, informasi korban. Pada peta kerentanan, di sini dapat melihat dengan mengklik pada peta tersebut, sehingga di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai jumlah penduduk dan jumlah penduduk rentan yang terdapat pada desa tersebut. Dan pada peta kapasitas, di sini terdapat kapasitas dari beberapa daerah yang sudah mengisi tentang kapasitas dan beberapa kebijakan yang ada di puskesmas di daerah tersebut. Di sini juga terdapat beberapa keterangan warna yang tadi sudah dijelaskan untuk kapasitas di beberapa daerah yang tergantung dengan pencapaian per indikatornya. Selanjutnya, terdapat fitur laporan dan rekomendasi. Pada fitur ini, bisa mendownload laporan dan rekomendasi per tahunnya untuk arsip dari setiap user dan dapat melihat atau mendownload laporan dan rekomendasi tersebut.
Dan yang terakhir yaitu adanya peringatan dini bencana. Pada peringatan dini ini sudah terhubung dengan bagian BMKG sehingga dapat mendapatkan informasi mengenai bencana yang terjadi serta hal ini diatur secara real time agar jika terjadi bencana baru maka terdapat informasi bencana terbaru yang terdapat di bagian peringatan dini ini. Itulah beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi Harmonis. Lalu, jika setiap user ingin mengganti nama atau password, maka bisa mengklik pada bagian logo di sebelah kanan atas dan klik dashboard. Lalu setelah itu, klik ke bagian logo lagi di sebelah kanan atas dan klik pengaturan. Setelah itu, terdapat pengaturan user dan bisa mengganti nama user serta password dan bisa langsung mensimpan perubahan. Jika sudah dilakukan, maka setiap user dapat melogout atau keluar dengan mengklik pada bagian kanan atas logo serta mengklik bagian keluar dan dapat keluar dari aplikasi tersebut.